Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku yang soleh-soleha? Alhamdulillah. Sebelumnya kita mulai, mari kita sama-sama baca basmalah. Pertemuan kita yang pertama yaitu tentang konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Coba kita lihat kompetensi dasar, menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Ya. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama menyebutkan pengertian konflik dan kekerasan. Yang kedua, menganalisis sebab-sebab terjadinya konflik. Dan yang ketiga, menganalisis dampak daripada konflik sosial itu sendiri. Kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita melalui nanti ada kalian nonton film atau video tentang konflik. Jadi kita coba melihat peserta didik dapat menganalisis pengertian konflik sosial secara benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya konflik secara tepat. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis dampak dari konflik sosial dengan tepat. Kita coba lihat konsep ada konflik dan kekerasan. Tapi yang kita pelajari, yang ini nanti pertemuan berikutnya ya. Yang ini kita coba melihat pengertian konflik, penyebab konflik, dan dampak dari konflik. Ada 3 yang kita untuk pertemuan kali ini. Ada pengertian konflik, penyebab konflik, dan dampak konflik. Coba kalian semua tolong perhatikan baik-baik, tolong disimak, ditonton. Nanti Bu Guru nanti minta kepada kamu semua untuk mengungkapkan atau menceritakan tentang video ini ya. Dan kita beralih ke informasi mengenai perang antara suku Damal dan suku Dani di distrik Kuamki, Narama, Timika, Papua masih terus berlanjut walau telah diperingatkan oleh pihak kepolisian. Perang ini dilatar belakangi balas dendam. Konflik antar dua suku di distrik Kuamki, Narama, Timika, Papua masih berlangsung hingga Sabtu 14 Mei. Kedua pihak masih saling serang walau aparat kepolisian Detasmen A Polda Papua diturunkan untuk memisahkan. Korban luka semakin bertambah hingga mencapai puluhan orang akibat perang yang terjadi. Kegiatan masyarakat seperti sekolah dan kepegawaian di distrik juga diliburkan. Kepolisian Polda Papua masih melakukan pendekatan kekeluargaan untuk menghentikan perang. Kepolisian juga mengatakan ada kelengahan sehingga kedua suku bisa ke hutan. Ada lagi yang melambung di dalam hutan. Ini tentunya memang kelengahan, tetapi setelah ini kita akan amankan di dalam lagi supaya jangan ada yang melambung lagi. Perang ini berawal saat salah satu warga suku Damal tewas terpanah orang suku Dani. Suku Damal kemudian menuntut balas dan terjadi perang suku. Saiman, Timika. Sudah nonton tadi video? Nah, kira-kira apa yang kalian bisa uraikan, bisa sebutkan, bisa sampaikan, bisa gambarkan dengan video tadi itu? Sekarang coba kita lihat dari apa yang kalian lakukan, coba kita lihat dengan supaya ada dasar pijakan kita. Menurut sosiologi, konflik atau proses antara dua atau lebih orang yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik percecokan, perselisihan atau pertentangan. Dalam bahasa Latinnya, konflik itu configur, artinya saling memukul. Gilin dan Gilin mengucapkan konflik proses interaksi yang berlawanan. Sedangkan Sujono Sukanto mengatakan konflik proses tujuan dengan cara menentang pihak lawan disertai ancaman. Dan Louis Althusser menyatakan konflik adalah perjuangan nilai kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan. Kita coba menyimpulkan tadi dari apa yang kalian ambil tadi. Jadi konflik itu dapat diartikan benturan. Tadi sudah dikatakan benturan. Beberapa kepentingan antara dua orang atau lebih yang saling mengaruhi dalam proses interaksi sebagai akibat perbedaan kepentingan yang bersifat mendasar. Kalau kita lihat tadi apa sih penyebabnya terjadinya konflik? Nah, kita coba lihat secara garis besar ada perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial. Ya, selanjutnya kita coba melihat. Nah, dari apa yang kita lakukan, apa yang kita ada konflik, ada penyebabnya. Dari apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan di muka bumi ini pasti ada konsekuensinya.
Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya dapat memperjelas aspek kehidupan, meningkatkan solidaritas antara kelompok, antar sesama dalam kelompoknya, dapat terjadinya solid atau solidaritas terjadi di antara mereka untuk melawan pihak yang tadi. Sekarang kita dampak negatif. Dampak negatif, keretakan hubungan. Kalau sudah berkonflik begitu kan, enggak jadi masuk, enggak apa, kita enggak jadi istilahnya yang A, yang B, berkelahi, malu jadinya. Ada unsur malu di dalam batinnya. Ada kerusakan harta benda dan nyawa. Dengan konflik ada yang meninggal, makanya hati-hati jangan sampai kalian kalau sudah belajar konflik ini jangan ada lagi pertikaian, ada bagaimana kita semua harus bisa menjaga diri supaya tidak terjadi yang namanya konflik, supaya tidak hilang harta benda kita, tidak hilang nyawa kita, tidak luka kita. Nah, ada berubahnya kepribadian, munculnya dominasi kelompok pemenang. Jadi kalau pemenang merasa jago saya konflik. Dari apa yang kita pelajari tadi dapat kita simpulkan tentang konflik, yaitu konflik dapat timbul karena adanya interaksi sosial yang disosiatif. Tadi sudah ya, antara individu atau antar kelompok yang disebabkan oleh perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan budaya, dan perubahan sosial sehingga mengakibatkan dampak negatif dan positif. Paham ya? Nah, Bu Guru tutupkan pertemuan kita sampai di sini. Nanti kita bertemu dengan belajar bentuk-bentuk konflik dan proses penyelesaian konflik. Dipelajari ya, supaya besok kita dapat diskusikan. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.